Jejak sang pengelana, Muhammad Al-Maqdisi, penulis sejarah dunia Islam yang terlupakan. Di balik gemerlap sejarah Islam, ada sosok pengelana yang terlupakan. Ia menjelajahi dunia, mencatat setiap detail, dan mewariskan catatan berharga yang mengungkap wajah asli peradaban Islam. Siapakah dia? Assalamualaikum, para pencinta sejarah dan petualangan. Selamat datang di channel ini, tempat kita mengupas kisah-kisah menakjubkan dari masa lalu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Yuk, tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja kalian menonton. Yerusalem, kota yang dimana setiap sudutnya menyimpan jejak para nabi, bukan hanya sekadar tempat kelahiran bagi Al-Maqdisi, melainkan juga panggung awal dari perjalanan spiritual dan intelektualnya yang epik. Ia tumbuh di tengah perpaduan budaya yang kaya, di mana suara azan yang merdu berbaur dengan dentang lonceng gereja, menciptakan harmoni yang unik. Masjid Al-Aqsa, dengan kubah emasnya yang berkilauan di bawah sinar matahari, menjadi pusat gravitasi spiritualnya, tempat ia menimba ilmu agama dan memperdalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Ia menyaksikan para peziarah dari berbagai penjuru dunia Islam datang ke kota suci ini, membawa serta kisah dan budaya mereka yang beragam. Pengalaman ini membangkitkan rasa ingin tahu Al-Maqdisi yang tak terpuaskan tentang dunia di luar tembok kota Yerusalem, tentang umat Islam yang tersebar di berbagai belahan bumi. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Islam berkembang di tanah yang jauh, bagaimana umat Muslim menjalani kehidupan mereka sehari-hari, dan bagaimana mereka menjaga warisan agama mereka di tengah perbedaan budaya dan tradisi. Al-Maqdisi muda menghabiskan waktunya menjelajahi lorong-lorong sempit kota Yerusalem, mengagumi arsitektur bangunan-bangunan kuno, dan mendengarkan cerita-cerita para pedagang yang datang dari berbagai negeri. Ia terpesona oleh kisah-kisah tentang kota-kota yang megah, gurun-gurun yang luas, dan lautan-lautan yang tak bertepi. Ia bermimpi untuk suatu hari nanti dapat menjelajahi dunia itu sendiri, untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri keajaiban-keajaiban yang diceritakan oleh para pedagang. Di malam hari, Al-Maqdisi seringkali duduk di atap rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta yang begitu luas dan indah. Ia bertanya-tanya tentang rahasia-rahasia alam, tentang bagaimana manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan alam, dan tentang bagaimana ia dapat berkontribusi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Al-Maqdisi juga menghabiskan banyak waktu untuk membaca kitab-kitab suci dan karya-karya ilmiah. Ia mempelajari Al-Quran dan hadis, serta karya-karya para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Ia juga mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Ia ingin menjadi seorang yang berilmu, seorang yang dapat memahami agama dan dunia dengan baik. Di tengah kesibukannya belajar, Al-Maqdisi tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim. Ia selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Ia rajin sholat, berpuasa, dan berzakat. Ia juga selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyebarkan ajaran Islam yang damai. Al-Maqdisi adalah seorang pemuda yang cerdas, berani, dan beriman. Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia, dan ia memiliki tekad yang kuat untuk mencari ilmu dan menyebarkan pengetahuan. Ia adalah seorang pengelana sejati, seorang yang tidak takut untuk menjelajahi dunia dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Lingkungan intelektual Al-Maqdisi bukan sekadar tempat belajar yang pasif, melainkan juga arena diskusi dan perdebatan yang dinamis. Para ulama tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara dogmatis, tetapi juga mendorong Al-Maqdisi untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan mencari kebenaran dengan akal sehat. Para pedagang tidak hanya menceritakan tentang barang dagangan mereka, tetapi juga tentang rute perjalanan yang berbahaya, kondisi pasar yang fluktuatif, dan budaya masyarakat di berbagai wilayah yang mereka kunjungi. Al-Maqdisi belajar tentang astronomi dari para ahli falak yang mengamati pergerakan bintang-bintang di langit malam, tentang kedokteran dari para tabib yang merawat orang sakit dengan ramuan herbal dan teknik bedah kuno, dan tentang sastra dari para penyair yang melantungkan syair-syair indah tentang cinta,
kehidupan, dan kematian. Ia menguasai berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, Persia, dan Yunani, sehingga ia dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Lingkungan yang kaya dan beragam ini membentuk Al-Maqdisi menjadi seorang intelektual yang serba bisa, seorang yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, seni, dan budaya. Di rumahnya, Al-Maqdisi memiliki perpustakaan yang lengkap dengan berbagai kitab dan manuskrip. Ia menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan mempelajari karya-karya para ulama dan ilmuwan dari berbagai peradaban. Ia juga seringkali menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan di masjid-masjid dan madrasah-madrasah di Yerusalem. Di sana, ia berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan tentang berbagai masalah agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Al-Maqdisi juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para pedagang dan pelancong yang datang dari berbagai negeri. Mereka menceritakan tentang pengalaman mereka menjelajahi dunia, tentang kota-kota yang megah, gurun-gurun yang luas, dan lautan-lautan yang tak bertepi. Al-Maqdisi terpesona oleh cerita-cerita mereka, dan ia semakin bertekad untuk menjelajahi dunia itu sendiri. Selain itu, Al-Maqdisi juga memiliki kesempatan untuk belajar dari para pengrajin dan seniman yang tinggal di Yerusalem. Ia belajar tentang berbagai kerajinan tangan, seperti pembuatan keramik, tenun, dan ukiran. Ia juga belajar tentang seni kaligrafi dan iluminasi, yang merupakan seni menulis dan menghias kitab-kitab suci. Lingkungan yang kaya dan beragam ini memberikan Al-Maqdisi kesempatan untuk mengembangkan potensi intelektualnya secara maksimal. Ia menjadi seorang yang berilmu, berwawasan luas, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, ilmu pengetahuan, dan budaya. Panggilan jiwa Al-Maqdisi bukan sekadar dorongan untuk berpetualang dan mencari pengalaman baru, tetapi juga panggilan suci untuk mencari ilmu dan menyebarkan pengetahuan. Ia ingin membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan keindahan dan keajaiban ciptaan Allah di alam semesta. Ia ingin mempelajari berbagai budaya dan peradaban yang berbeda, untuk memahami bagaimana Islam berinteraksi dengan dunia luar dan bagaimana umat Muslim dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan orang-orang dari agama dan kepercayaan lain. Ia juga ingin mencatat sejarah dan geografi dunia Islam secara akurat dan komprehensif, agar generasi mendatang dapat memahami warisan budaya dan peradaban mereka yang kaya dan beragam. Al-Maqdisi mempersiapkan diri dengan matang sebelum memulai perjalanannya yang panjang dan berbahaya. Ia mempelajari peta, rute perjalanan, dan bahasa-bahasa yang akan ia temui di sepanjang jalan. Ia juga mengumpulkan bekal yang cukup untuk menunjang perjalanannya, termasuk makanan, pakaian, dan peralatan tulis. Ia tidak takut menghadapi bahaya dan kesulitan, karena ia yakin bahwa Allah akan selalu melindunginya dan membimbingnya di jalan yang benar. Al-Maqdisi memulai perjalanannya dengan mengunjungi kota-kota di sekitar Yerusalem, seperti Damaskus, Aleppo, dan Beirut. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mesir, di mana ia mengunjungi Kairo dan Alexandria. Dari Mesir, ia menyeberang ke Afrika Utara, mengunjungi kota-kota seperti Tunis, Aljazair, dan Maroko. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Spanyol, mengunjungi kota-kota seperti Cordoba, Seville, dan Granada. Dari Spanyol, ia menyeberang ke Asia Tengah, mengunjungi kota-kota seperti Bukhara, Samarkand, dan Merv. Ia juga mengunjungi India, di mana ia mengunjungi kota-kota seperti Delhi, Lahore, dan Multan. Di sepanjang perjalanannya, Al-Maqdisi mencatat segala sesuatu yang ia lihat dan alami. Ia mencatat tentang kondisi geografis, iklim, dan sumber daya alam dari setiap wilayah yang ia kunjungi. Ia juga mencatat tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Ia menggambarkan kota-kota dengan arsitektur yang megah, pasar-pasar yang ramai dengan aktivitas perdagangan, dan tempat-tempat ibadah yang dipenuhi dengan kehusyukan. Ia juga mencatat kebiasaan-kebiasaan unik, bahasa-bahasa yang berbeda, dan kepercayaan-kepercayaan yang beragam. Al-Maqdisi tidak hanya seorang pengamat, tetapi juga seorang kritikus. Ia tidak ragu untuk mengkritik praktik-praktik yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti korupsi, ketidakadilan, dan kemewahan yang berlebihan.
Ia juga memuji para penguasa yang adil dan para ulama yang saleh, yang ia anggap sebagai teladan bagi umat Islam. Al-Maqdisi tidak hanya mencatat tentang kehidupan masyarakat, tetapi juga tentang kondisi alam. Ia menggambarkan keindahan gunung-gunung yang menjulang tinggi, gurun-gurun yang luas, dan lautan-lautan yang biru. Ia juga mencatat tentang berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang ia temui di sepanjang perjalanannya. Al-Maqdisi juga mencatat tentang berbagai peristiwa sejarah yang ia saksikan. Ia mencatat tentang perang, pemberontakan, dan bencana alam. Ia juga mencatat tentang pembangunan masjid-masjid, madrasah-madrasah, dan rumah sakit. Al-Maqdisi adalah seorang pengelana yang gigih dan berani. Ia tidak takut menghadapi bahaya dan kesulitan. Ia pernah tersesat di gurun pasir, diserang oleh perampok, dan terombang-ambing di lautan. Namun, ia selalu berhasil mengatasi semua tantangan tersebut dengan keberanian dan ketabahannya. Al-Maqdisi juga seorang yang saleh dan taat beragama. Ia selalu menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan berzakat. Ia juga selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyebarkan ajaran Islam yang damai. Al-Maqdisi adalah seorang teladan bagi umat Islam. Ia menunjukkan bahwa seorang Muslim dapat menjadi seorang yang berilmu, berani, dan saleh. Ia juga menunjukkan bahwa seorang Muslim dapat menjelajahi dunia dan mempelajari berbagai budaya tanpa kehilangan identitasnya sebagai seorang Muslim. Al-Maqdisi bukan hanya mencatat fakta-fakta geografis dan sejarah secara objektif, tetapi juga memberikan kesan dan perasaan pribadinya terhadap apa yang ia lihat dan alami. Ia menggambarkan keindahan alam yang memukau, keunikan budaya yang mempesona, dan keramahan masyarakat yang ia temui di sepanjang jalan. Ia juga mencatat masalah-masalah sosial dan politik yang ia lihat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi. Ia tidak ragu untuk mengkritik para penguasa yang zalim dan para ulama yang munafik, yang ia anggap telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Catatan-catatan Al-Maqdisi bukan hanya sekadar kumpulan informasi, tetapi juga refleksi dari seorang intelektual yang peduli dengan kondisi umat Islam dan yang ingin memberikan kontribusi positif bagi perbaikan masyarakat. Ia ingin menginspirasi orang lain untuk mencintai ilmu pengetahuan, menjaga warisan budaya, dan berjuang untuk keadilan dan perdamaian. Dalam catatannya, Al-Maqdisi tidak hanya menulis tentang kota-kota besar dan pusat-pusat peradaban, tetapi juga tentang desa-desa kecil dan komunitas-komunitas terpencil. Ia ingin memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang dunia Islam pada masanya, termasuk tentang kehidupan masyarakat di lapisan bawah. Ia juga mencatat tentang berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup di dunia Islam, termasuk tentang hubungan mereka satu sama lain. Ia ingin menunjukkan bahwa dunia Islam adalah sebuah mosaik yang kaya dan beragam, di mana berbagai budaya dan agama hidup berdampingan. Al-Maqdisi juga mencatat tentang berbagai jenis kerajinan tangan dan seni yang ia temui di sepanjang perjalanannya. Ia menggambarkan keindahan keramik, tekstil, dan logam yang dibuat oleh para pengrajin Muslim. Ia juga mencatat tentang berbagai jenis musik, tarian, dan sastra yang berkembang di dunia Islam. Ia ingin menunjukkan bahwa peradaban Islam tidak hanya kaya dalam ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga dalam seni dan budaya. Al-Maqdisi juga mencatat tentang berbagai jenis makanan dan minuman yang ia cicipi di sepanjang perjalanannya. Ia menggambarkan kelezatan hidangan-hidangan khas dari berbagai daerah. Ia juga mencatat tentang berbagai jenis buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah yang tumbuh di dunia Islam. Ia ingin menunjukkan bahwa dunia Islam adalah sebuah tempat yang kaya akan sumber daya alam. Al-Maqdisi adalah seorang pengamat yang teliti dan seorang penulis yang berbakat. Ia memiliki kemampuan untuk menggambarkan dunia dengan kata-kata yang hidup dan puitis. Ia juga memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengkritik kondisi masyarakat dengan cara yang tajam dan jujur. Catatan-catatan Al-Maqdisi adalah sebuah warisan yang tak ternilai bagi para sejarawan, ahli geografi, dan antropolog. Kitab Ahsan eta Qasim fi Makrifat al-Akalim bukan hanya sekadar buku geografi biasa, tetapi juga sebuah karya sastra yang indah dan sebuah dokumen sejarah yang tak ternilai. Al-Maqdisi menulis dengan gaya bahasa yang hidup dan puitis,
menggunakan metafora dan perumpamaan yang kaya untuk menggambarkan keindahan alam dan keunikan budaya yang ia temui. Ia juga menyertakan peta dan ilustrasi yang indah, sehingga pembaca dapat membayangkan dunia Islam pada abad ke-10 dengan lebih jelas. Kitab ini bukan hanya berisi informasi tentang geografi dan sejarah, tetapi juga tentang agama, budaya, dan masyarakat. Al-Maqdisi menggambarkan berbagai mazhab dan aliran pemikiran Islam yang berkembang pada masanya, berbagai tradisi dan adat istiadat yang unik, serta berbagai kelompok etnis dan sosial yang berbeda. Kitab ini adalah jendela yang membuka pandangan kita tentang dunia Islam yang luas dan beragam, sebuah warisan yang tak ternilai dari seorang pengelana yang mencintai ilmu pengetahuan dan peradaban. Dalam kitabnya, Al-Maqdisi tidak hanya memberikan deskripsi tentang kota-kota besar dan pusat-pusat peradaban, tetapi juga tentang desa-desa kecil dan komunitas-komunitas terpencil. Ia ingin memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang dunia Islam pada masanya, termasuk tentang kehidupan masyarakat di lapisan bawah. Ia juga mencatat tentang berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup di dunia Islam, termasuk tentang hubungan mereka satu sama lain. Ia ingin menunjukkan bahwa dunia Islam adalah sebuah mosaik yang kaya dan beragam, di mana berbagai budaya dan agama hidup berdampingan. Al-Maqdisi juga mencatat tentang berbagai jenis kerajinan tangan dan seni yang ia temui di sepanjang perjalanannya. Ia menggambarkan keindahan keramik, tekstil, dan logam yang dibuat oleh para pengrajin Muslim. Ia juga mencatat tentang berbagai jenis musik, tarian, dan sastra yang berkembang di dunia Islam. Ia ingin menunjukkan bahwa peradaban Islam tidak hanya kaya dalam ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga dalam seni dan budaya. Al-Maqdisi juga mencatat tentang berbagai jenis makanan dan minuman yang ia cicipi di sepanjang perjalanannya. Ia menggambarkan kelezatan hidangan-hidangan khas dari berbagai daerah. Ia juga mencatat tentang berbagai jenis buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah yang tumbuh di dunia Islam. Ia ingin menunjukkan bahwa dunia Islam adalah sebuah tempat yang kaya akan sumber daya alam. Kitab Ahsan et-Taqasim fi Makrifat al-Akalim bukan hanya sebuah karya ilmiah, tetapi juga sebuah karya sastra yang indah. Al-Maqdisi menulis dengan gaya bahasa yang hidup dan puitis, menggunakan metafora dan perumpamaan yang kaya untuk menggambarkan keindahan alam dan keunikan budaya yang ia temui. Ia juga menyertakan peta dan ilustrasi yang indah, sehingga pembaca dapat membayangkan dunia Islam pada abad ke-10 dengan lebih jelas. Kitab ini adalah sebuah warisan yang tak ternilai bagi para sejarawan, ahli geografi, dan antropolog. Kitab ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dunia Islam pada abad ke-10, sebuah periode penting dalam sejarah peradaban Islam. Kitab ini juga memberikan inspirasi bagi kita untuk mencintai ilmu pengetahuan, menjaga warisan budaya, dan berjuang untuk keadilan dan perdamaian. Dalam kitab Ahsan et-Taqasim fi Makrifat al-Akalim, Al-Maqdisi tidak hanya menyajikan data geografis, tetapi juga menghidupkan kembali kota-kota besar dunia Islam pada abad ke-10. Ia menggambarkan Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah, sebagai kota yang megah dengan istana-istana yang indah, pasar-pasar yang ramai, dan perpustakaan-perpustakaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ia menceritakan tentang sungai Tigris dan Eufrat yang mengalir membelah kota, tentang jembatan-jembatan yang menghubungkan berbagai bagian kota, dan tentang taman-taman yang indah yang menghiasi kota. Al-Maqdisi juga menggambarkan Kairo, ibu kota Mesir, sebagai kota yang sibuk dengan aktivitas perdagangan dan industri. Ia menceritakan tentang sungai Nil yang mengalir melalui kota, tentang pelabuhan yang ramai dengan kapal-kapal dari berbagai negeri, dan tentang pasar-pasar yang penuh dengan barang-barang dari berbagai penjuru dunia. Ia juga menggambarkan Damaskus, ibu kota Suriah, sebagai kota yang indah dengan masjid-masjid yang megah, taman-taman yang asri, dan rumah-rumah yang mewah. Ia menceritakan tentang Masjid Umayyah yang megah, tentang pasar-pasar yang ramai dengan aktivitas perdagangan, dan tentang taman-taman yang indah yang menghiasi kota. Dalam penggambaran kota-kota besar ini, Al-Maqdisi tidak hanya fokus pada aspek fisik kota, tetapi juga pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Ia menceritakan tentang berbagai profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat, tentang berbagai jenis barang yang diperdagangkan di pasar, dan tentang berbagai jenis seni dan hiburan yang dinikmati oleh masyarakat. Ia juga menceritakan tentang berbagai kelompok agama dan etnis yang hidup di kota-kota tersebut, dan tentang hubungan mereka satu sama lain.
Al-Maqdisi juga memberikan perhatian khusus pada kondisi keagamaan di kota-kota besar. Ia menceritakan tentang masjid-masjid yang megah, tentang madrasah-madrasah yang ramai dengan aktivitas belajar mengajar, dan tentang para ulama dan cendekiawan yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan agama. Ia juga menceritakan tentang berbagai jenis praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, dan tentang berbagai jenis kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Dalam penggambaran kota-kota besar ini, Al-Maqdisi tidak hanya menyajikan fakta-fakta objektif, tetapi juga memberikan kesan dan perasaan pribadinya. Ia menggambarkan keindahan dan kemegahan kota-kota tersebut, tetapi juga mencatat masalah-masalah sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Ia tidak ragu untuk mengkritik para penguasa yang zalim dan para ulama yang munafik, yang ia anggap telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Al-Maqdisi bukan hanya seorang pengelana dan penulis, tetapi juga seorang kritikus sosial yang tajam. Ia tidak ragu untuk mengkritik praktik-praktik yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti korupsi, ketidakadilan, dan kemewahan yang berlebihan. Ia juga mengkritik para penguasa yang zalim dan para ulama yang munafik, yang ia anggap telah menyimpang dari jalan yang benar. Dalam kitab Ahsan et-Taqasim fi Makrifat al-Akalim, Al-Maqdisi seringkali menyisipkan kritik-kritik sosialnya di antara deskripsi geografis dan sejarah. Ia mengkritik para penguasa yang lalai dalam menjalankan tugas mereka, yang lebih mementingkan kekayaan dan kekuasaan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Ia mengkritik para ulama yang hanya mementingkan popularitas dan keuntungan materi, yang tidak peduli dengan kondisi umat Islam yang sebenarnya. Al-Maqdisi juga mengkritik praktik-praktik korupsi yang merajalela di masyarakat. Ia mengkritik para pejabat yang menerima suap, para pedagang yang menipu pembeli, dan para hakim yang tidak adil dalam memutuskan perkara. Ia juga mengkritik praktik-praktik ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan penindasan. Al-Maqdisi tidak hanya mengkritik masalah-masalah sosial dan politik, tetapi juga masalah-masalah agama. Ia mengkritik praktik-praktik bid'ah yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Ia juga mengkritik praktik-praktik kemewahan yang berlebihan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, yang ia anggap bertentangan dengan kesederhanaan yang diajarkan oleh Islam. Kritik-kritik sosial Al-Maqdisi tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga konstruktif. Ia tidak hanya mengkritik masalah-masalah yang ada, tetapi juga memberikan solusi dan saran untuk perbaikan. Ia mengajak para penguasa untuk menjalankan tugas mereka dengan adil dan amanah, para ulama untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar, dan masyarakat untuk menjauhi praktik-praktik korupsi, ketidakadilan, dan kemewahan yang berlebihan. Kritik-kritik sosial Al-Maqdisi menunjukkan bahwa ia adalah seorang intelektual yang peduli dengan kondisi umat Islam. Ia tidak hanya ingin mencatat sejarah dan geografi dunia Islam, tetapi juga ingin memberikan kontribusi positif bagi perbaikan masyarakat. Ia ingin menginspirasi orang lain untuk mencintai keadilan, menjauhi kezaliman, dan kembali kepada ajaran Islam yang benar. Karya Al-Maqdisi, Ahsan et-Taqasim fi Makrifat al-Akalim, adalah warisan yang tak ternilai bagi para sejarawan dan ahli geografi modern. Kitab ini memberikan gambaran yang kaya dan detail tentang dunia Islam pada abad ke-10, sebuah periode penting dalam sejarah peradaban Islam. Kitab ini juga memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya berbagai wilayah dunia Islam. Para sejarawan menggunakan kitab Al-Maqdisi sebagai sumber utama untuk mempelajari sejarah dunia Islam pada abad ke-10. Kitab ini memberikan informasi tentang berbagai peristiwa sejarah yang terjadi pada masa itu, tentang kondisi politik dan sosial berbagai wilayah, dan tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Para ahli geografi menggunakan kitab Al-Maqdisi sebagai sumber utama untuk mempelajari kondisi geografis dunia Islam pada abad ke-10. Kitab ini memberikan informasi tentang berbagai jenis bentang alam, tentang kondisi iklim dan cuaca, dan tentang berbagai jenis sumber daya alam. Para antropolog menggunakan kitab Al-Maqdisi sebagai sumber utama untuk mempelajari budaya dan masyarakat dunia Islam pada abad ke-10. Kitab ini memberikan informasi tentang berbagai jenis tradisi dan adat istiadat, tentang berbagai jenis seni dan hiburan, dan tentang berbagai jenis kepercayaan dan keyakinan. Kitab Al-Maqdisi juga memberikan inspirasi bagi para peneliti modern
untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dunia Islam pada abad ke-10. Kitab ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang belum diketahui tentang periode penting ini, dan bahwa masih banyak potensi untuk penemuan dan penelitian baru. Warisan Al-Maqdisi tidak hanya terbatas pada dunia akademis, tetapi juga memiliki relevansi dengan dunia modern. Kitabnya mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga warisan budaya dan peradaban, tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya dan agama, dan tentang pentingnya berjuang untuk keadilan dan perdamaian. Meskipun karya Al-Maqdisi sangat berharga, kisahnya dan karyanya tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas. Ia seringkali terlupakan di balik nama-nama besar sejarawan Muslim lainnya, seperti Ibnu Khaldun, Al-Biruni, dan Ibnu Sina. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya perhatian pada studi geografi dan sejarah pada masa modern. Kurangnya penerjemahan dan publikasi karya-karya Al-Maqdisi ke dalam bahasa-bahasa modern. Kurangnya penelitian dan kajian tentang kehidupan dan karya Al-Maqdisi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap karya-karya Al-Maqdisi mulai meningkat. Para peneliti dan sejarawan mulai menyadari pentingnya karya-karyanya sebagai sumber informasi tentang dunia Islam pada abad ke-10. Beberapa karya Al-Maqdisi telah diterjemahkan dan dipublikasikan ke dalam bahasa-bahasa modern, dan semakin banyak penelitian dan kajian yang dilakukan tentang kehidupan dan karyanya. Meskipun demikian, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperkenalkan kisah dan karya Al-Maqdisi kepada masyarakat luas. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya karya-karyanya sebagai warisan budaya dan peradaban, dan kita perlu mendorong penelitian dan kajian lebih lanjut tentang kehidupan dan karyanya. Kita juga perlu menerjemahkan dan mempublikasikan karya-karyanya ke dalam bahasa-bahasa modern, agar dapat diakses oleh lebih banyak orang. Dengan demikian, kita dapat menghidupkan kembali kisah Al-Maqdisi dan karyanya, dan kita dapat memberikan penghargaan yang layak kepada seorang pengelana dan intelektual Muslim yang telah memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam. Meskipun kisah Al-Maqdisi dan karyanya tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas, warisannya tetap hidup dalam kitab Ahsan et-Taqasim fi Makrifat Al-Akalim. Kitab ini terus dibaca dan dipelajari oleh para peneliti dan sejarawan, dan memberikan wawasan yang tak ternilai tentang dunia Islam pada abad ke-10. Kitab ini juga memberikan inspirasi bagi para peneliti modern untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang periode penting ini. Warisan Al-Maqdisi tidak hanya terbatas pada dunia akademis, tetapi juga memiliki relevansi dengan dunia modern. Kitabnya mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga warisan budaya dan peradaban, tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya dan agama, dan tentang pentingnya berjuang untuk keadilan dan perdamaian. Al-Maqdisi adalah seorang teladan bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa seorang Muslim dapat menjadi seorang yang berilmu, berani, dan saleh. Ia juga menunjukkan bahwa seorang Muslim dapat menjelajahi dunia dan mempelajari berbagai budaya, tanpa kehilangan identitasnya sebagai seorang Muslim. Kisah Al-Maqdisi adalah kisah tentang seorang pengelana yang gigih dan berani, seorang intelektual yang cerdas dan kritis, dan seorang Muslim yang saleh dan taat. Kisahnya adalah kisah tentang seorang yang mencintai ilmu pengetahuan dan peradaban, dan yang ingin memberikan kontribusi positif bagi perbaikan masyarakat. Kisah Al-Maqdisi adalah kisah yang perlu kita kenang dan kita teladani. Ia adalah seorang pahlawan yang terlupakan, seorang yang telah memberikan warisan yang tak ternilai bagi kita semua. Pentingnya pelestarian warisan. Kisah Al-Maqdisi mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan warisan intelektual dan budaya Islam. Karya-karya seperti Ahsan et-Taqasim adalah jendela ke masa lalu, yang memungkinkan kita memahami kompleksitas dan kekayaan peradaban Islam. Pelestarian ini bukan hanya tentang menjaga artefak sejarah, tetapi juga tentang menghidupkan kembali pemikiran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Relevansi dalam dunia modern. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, karya Al-Maqdisi menawarkan perspektif berharga tentang bagaimana berbagai budaya dan agama dapat berinteraksi. Pengamatannya tentang toleransi dan dialog antaragama tetap relevan hingga saat ini. Kritik sosialnya terhadap ketidakadilan dan korupsi juga memberikan pelajaran penting bagi kita untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Inspirasi bagi generasi muda. Kisah Al-Maqdisi dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Muslim untuk mengejar ilmu pengetahuan,
menjelajahi dunia, dan berkontribusi pada masyarakat. Ia menunjukkan bahwa menjadi seorang Muslim yang taat tidak bertentangan dengan menjadi seorang intelektual yang berpikiran terbuka dan seorang warga dunia yang bertanggung jawab. Upaya untuk mengenang Al-Maqdisi. Untuk menghormati warisan Al-Maqdisi, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menerjemahkan dan mempublikasikan karya-karyanya, serta untuk mempromosikan penelitian dan kajian tentang kehidupannya. Pendidikan dan media dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan Al-Maqdisi kepada masyarakat luas, sehingga kisahnya tidak lagi terlupakan. Dengan demikian, warisan Al-Maqdisi akan terus hidup dan menginspirasi generasi demi generasi. Gimana, guys? Keren banget kan kisah Al-Maqdisi? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe buat dapetin konten-konten sejarah seru lainnya, dan tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari daerah mana aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.